Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sahabat semua dimanapun berada dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, pada video kali ini saya ingin membahas tentang pestisida yang dicampur dalam aplikasinya. Apakah boleh? Karena saya sering lihat di lapangan bahwa petani itu mencampur pestisida itu menjadi kebiasaan. Hampir semua pestisida dicampur oleh petani. Pertanyaannya, boleh apakah tidak? Sebelum menjawab bisa dicampur atau tidak, kita harus mengetahui dulu golongan menurut sifat kimianya, karena ini merupakan kunci dari pertanyaannya itu sendiri. Dan sebenarnya ada banyak golongan bahan aktif dari pestisida, tapi pada kali ini saya hanya menyampaikan 6 golongan, karena golongan bahan aktif ini yang sering dan banyak yang digunakan oleh para petani di lapangan. Yang pertama yaitu golongan pyrethroid. Golongan ini merupakan pyrethrum sintesis yang mempunyai sidat stabil bila terkena sinar matahari dan relatif murah serta efektif untuk mengendalikan sebagian besar serangga hama. Pyrethroid mempunyai efek sebagai racun kontak yang kuat serta mempengaruhi sistem saraf serangga pada periferal dan sentral. Dan pyrethroid ini merupakan anggota dari golongan bahan aktif yang tertua yang pertama. Contoh bahan aktif pyrethroid yang sering digunakan oleh para petani yaitu alfametrin, bifentrin, deltametrin, vanvalerat, lambda-cyhalothrin, permetrin, sipermetrin, dan masih banyak lain lagi. Yang kedua yaitu golongan organofosfat, di mana golongan ini merupakan insektisida yang bekerja dengan menghambat enzim sehingga terjadi penumpukan yang berakibat pada terjadinya kekacauan pada sistem pengantar impuls saraf ke sel-sel otot. Keadaan ini menyebabkan impuls tidak dapat diteruskan. Otot menjadi kejang dan akhirnya terjadi kelumpuhan dan akhirnya serangga pun mati. Contoh bahan aktif golongan organofosfat yaitu asepat, diazinon, dimetoat, diklorofos, fenitrotion, pentoat, farmasion, klorpirifos, profenofos, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu golongan karbamat. Golongan ini merupakan insektisida berspektrum luas. Cara kerja karbamat ini mematikan serangga sama dengan organofosfat, yaitu melalui penghambatan aktivitas enzim pada sistem saraf. Perbedaannya ialah pada karbamat penghambat bersifat bolak-balik atau reversible, yaitu penghambat enzim bisa dipulihkan lagi. Karbamat bersifat cepat terurai. Contoh dari golongan karbamat yaitu contoh bahan aktifnya BPMC, MIPC, karbofuran, karbosulfan, provoxur, thiodicarb, kartab hidroklorida, dan masih banyak lagi. Yang selanjutnya yang keempat yaitu golongan neonicotinoid, di mana golongan ini bekerja secara sistemik, yakni mengganggu sistem kerja saraf pusat dari serangga hama. Efek yang ditimbulkan bisa menyebabkan kerusakan saraf akut, kelumpuhan, bahkan kematian. Bahan aktif golongan ini akan masuk dalam jaringan tanaman baik itu akar, daun, atau bagian yang lain sehingga seluruh bagian tanaman mengandung bahan aktif tadi. Bahan aktif golongan neonicotinoid diantaranya imidacloprid, thiamethoxam, clothianidin, pinotefuron, acetamipirid, thiocloprid, dan masih banyak lagi. Yang kelima yaitu golongan spinosin bekerja pada sistem saraf. Yang kelima yaitu golongan spinosin, di mana golongan ini bekerja pada sistem saraf dan otot. Bahan aktif yang sering ditemukan yaitu spinotoram dan spinosad, dan masih banyak lagi yang lain. Kemudian keenam, golongan pirazol, di mana golongan ini mempunyai sistem kerja menghambat fosforilasi oksidatif untuk pembentukan energi. Dan contoh bahan aktif dari golongan pirazol yaitu klorpenapir. Oke, setelah kita tadi mengenal golongan-golongan bahan aktif dari pestisida, selanjutnya kita juga harus mengenal mode of action atau cara kerja dari pestisida tersebut. Jadi mode of action itu adalah kemampuan pestisida dalam mematikan hama atau penyakit
sasaran menurut cara masuknya bahan beracun tersebut ke dalam tubuh hama atau penyakit. Berdasarkan cara masuknya ke dalam jasad, sasaran insektisida dibagi 6 golongan, yaitu racun lambung, racun kontak, racun nafas, racun saraf, racun protoplasmik, dan racun sistemik. Jadi ada 6 mode of action atau cara kerja insektisida. Oke, selanjutnya kita bisa lihat tabel. Pada tabel kali ini kita akan melihat tabel pencampuran pestisida, di mana yang tadi saya sebutkan ada 6 golongan pestisida, golongan bahan aktif tadi. Bisa kita lihat yang pertama, hindari golongan piretroid dicampur dengan piretroid dan karbamat. Yang kedua, hindari golongan karbamat dicampur dengan karbamat, piretroid, organofosfat, neonikotinoid, dan pirazol. Yang ketiga, hindari pencampuran golongan organofosfat dicampur dengan organofosfat dan karbamat. Yang keempat, hindari pencampuran golongan neonikotinoid dicampur dengan karbamat dan neonikotinoid. Yang kelima, itu hindari pencampuran golongan pirazol dicampur dengan golongan pirazol dan karbamat. Yang keenam, hindari spinosin dicampur dengan spinosin. Dan yang ketujuh, pestisida yang bersifat alkali atau tembaga oksida dan tembaga hidroksida, ini nama bahan aktif yang terkandung, diaplikasikan secara tunggal. Baiknya diaplikasikan secara tunggal, karena sifat alkali ini berpotensi merubah struktur kimia bila dicampurkan dengan bahan kimia lain. Dan saya sering menjumpai bahwa petani itu mencampur bahan aktif pestisida yang bersifat alkali. Padahal kalau menurut dari penjelasan ini sangat dianjurkan tidak boleh dicampur dan harus secara tunggal. Oke, jadi menurut tabel ini pestisida itu boleh dicampur, tetapi dengan melihat dulu golongan bahan aktifnya dan mode of action atau cara kerjanya dari pestisida yang akan kita gunakan. Jadi jangan asal campur saja. Dan yang paling penting perlu saya garis bawahi catatannya, tujuan dari pencampuran pestisida ini adalah ketika kita menemukan serangan OPT lebih dari satu jenis dengan intensitas dan populasi yang tinggi serta sasarannya sama serta dalam keadaan emergensi. Jangan dibiasakan menggunakan pestisida cara dicampur menjadi kebiasaan oleh para petani, karena itu akan menjadi cost biaya produksi menjadi tinggi, juga ditakutkan di kemudian hari akan terjadi resistensi atau kekebalan terhadap OPT. Catatan yang kedua yaitu kenali dengan baik tujuan tindakan penggunaan pestisida berdasarkan fase serangan. Apakah tindakan preventif atau pencegahan, di mana terlihat gejala serangan tetapi belum dan takut akan menyebar lebih luas, atau bersifat kuratif, di mana untuk menghentikan serangan atau mengurangi populasi dan intensitas serangan OPT. Catatan yang ketiga yaitu selalu gunakan prinsip 6 tepat ketika menggunakan pestisida, yaitu tepat sasaran, tepat mutu, tepat jenis, tepat waktu, tepat dosis, tepat cara penggunaan. Ini merupakan hal mutlak karena penggunaan ini adalah cara pamungkas dari segala cara pengendalian setelah cara mekanis atau dengan pestisida nabati maupun agen hayati tidak tertanggulangi. Terus catatan yang keempat yaitu jangan sekali-kali mencampur pestisida langsung di dalam botol, karena tadi bisa saja struktur kimianya berubah. Jadi diusahakan mencampur itu menggunakan media air, yaitu di ember yang sudah ada media airnya. Dan jangan fanatik dengan salah satu merek dan bahan aktif. Lebih baik berubah dan mengurangi ketergantungan akan pengendalian dengan pestisida agar keberlangsungan ekosistem di lahan pertanian kita tetap terjaga. Oke, terima kasih telah menonton video ini sampai selesai, dan bila ada kekurangan di dalam penyampaian materi ini bisa diskusi lewat komentar atau DM di sosial media kami. Tetap semangat jadi petani meskipun dunia pertanian adalah dunia ketidakpastian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.